Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Yang sama-sama kita hormati segenap para tokoh masyarakat di lingkungan Masjid Jami Al-Ikhlas. Mudah-mudahan kita semua juga yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, Allah menjadikan kita menjadi hambanya yang disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menjadikan kita hambanya yang terus diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hamba yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ditakdirkan menjadi orang yang bahagia dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal. Jamaah sekalian berbahagia, sebelum kita melanjutkan kajian fikihnya pada hadis Bulughul Maram, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah, tasyakur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita bersama mengucapkannya. Bismillah, alhamdulillah rabbil. Bersyukur kepada Allah, semoga dengan bersyukur Allah akan terus tambahkan nikmat-Nya kepada kita semuanya. Dan marilah kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dalam salawat yang kita lantunkan setiap saat, insyaallah pada hari kiamat kita akan mendapatkan pertolongan yang besar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian berbahagia, sekarang saya mau tanya, ini bulannya bulan apa nih? September. Bulan hijriahnya hijriah September ini. Bulan apa? Nah, sekarang udah masuk bulan Rabiul Awal. Apa bulan Maulid, Pak? Rabiul Awal. Bulan Maulid apa bulan Rabiul Awal? Ayo. Rabiul Awal. Kenapa bulan Rabiul Awal? Bulan Rabiul Awal itu dari bahasa Arab, Rabi' itu artinya bulan yang bersemi, Pak. Jadi pada bulan Rabiul Awal itu di sono musim adem, Pak. Musimnya musim apa? Adem, enak Pak di sono. Makanya kalau misalkan umroh yang bulan sekarang ini, biasanya di sana cuacanya nggak terlalu panas. Tapi di Indonesia cuacanya adem apa panas, Pak? Ada asap apa kagak, Pak, di Jakarta, Pak? Banyak. Masya Allah. Itu asap kendaraan motor apa asap dibuat-buat tuh, Pak? Terserah entilah yang mananya. Jamaah sekalian yang berbahagia, Pak. Nih, kalau kita masuk di bulan Rabiul Awal, kalau kita masuk di bulan Maulid, maka sebenarnya kita kagak lain kagak bukan, yang kita tunjukkan adalah rasa mahabbah kita kepada Allah dan mahabbah kita kepada Rasulullah. Itu Pak sebenarnya. Kita lihat aja sejarahnya, Pak. Emang begitu. Jadi sebelum bahkan ketika Nabi Muhammad dilahirkan itu orang bahagia, senang, banyak nyambutnya. Wah, keturunan Quraisy lahir. Nabi Muhammad keturunan Quraisy. Pamannya senang, nggak taunya ketika Nabi Muhammad lahir, pamannya itu senang. Pas besar, ternyata Nabi Muhammad bukannya ngedukung kaumnya, dia malah bikin agama, kata pamannya. Gitu. Akhirnya pamannya langsung memusuhi Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi
banyak kawan-kawannya yang jahat. Nah, saudaraku sekalian, kita kalau ketika lahir Nabi Muhammad senang, maka sampai hari ini, bahkan sampai kita meninggal dunia, kita harus senang ketika kemudian lahir Nabi kita, Nabi Muhammad. Karena gini Pak, orang kalau senang, orang kalau cinta, apa dia lakuin? Benar apa benar Pak? Jangankan cuma sholawatan, kecil Pak sholawatan. Kalau cuma pada sholawatan kecil. Karena dalam satu kitab dikatakan begini Pak, ahabban nabiyya, yang mencintai Nabi, aktaru min zikrihi, dia sering membacakan sholawat. Aktaru min zikrihi, dia sering ucapin nama yang dicintainya. Nah kalau Nabi, masa kita bilang Muhammad, 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 kagak. Kita ucapin apa? Sholawat. Makanya keterangan kita berikutnya minas sholati, yaitu sholawat. Maka kalau kita cinta sama Nabi, banyakin sholawat. Tapi kecil ya Ustaz ya, kalau cuma sholawat dong, iya kecil. Tapi saking kecil dia masih banyak orang yang oke baca sholawat. Betul kan? Gitu. Ini contoh nih Pak, saya yakin itu Bapak nih. Dengerin ya. Jawab nih, yang jelas jawab ya. Kira-kira Bapak senang nyanyi lagu dangdut apa sholawatan? Jujur. Banyakan mana yang Bapak nyanyiin sholawatan apa dangdutan? Bohong kalau dangdutan. Orang di rumahnya aja kalau saya lewat musiknya dangdutan, nggak ada musiknya sholawatan. Benar apa benar? Pakai lagu sholawatan. Nih Pak, ayo, ini mulai sekarang. Saya bukan berarti bulan Maulid doang Pak ngajak itu, bukan. Ini karena saya bulan Maulid, maka saya ingetin terus. Padahal bukan hanya Maulid Pak kita sholawat, bukan hanya Maulid. Banyakin sholawat. Maka kata Nabi SAW itu, yang banyak baca sholawat kepada diriku, maka Allah akan berikan dua keuntungan kepada dirinya. Apa? Yang pertama, usul syafa'ah, dia akan mendapatkan syafaat. Yang kedua, subatu fil jannah, dia akan dimasukkan ke dalam surga bareng Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi enak apa kagak Pak baca sholawat untungnya Pak? Enak apa Pak? Enak. Makanya jangan nyanyi mulu ente. Begitu nyanyinya nggak enak banget lagi suaranya. Kalau baca sholawat Pak nggak enak juga dapat pahala. Benar apa benar Pak? Kalau nyanyi ente kagak enak, suaranya dikatain sama tetangga. Buset karaokean deh suaranya kagak enak itu. Tapi kalau ente sholawat Pak, Allahumma sholli ala Muhammad, barak ya Rabbi sholli, Allahumma sholli ya Rabbi sholli. Ini kurang omak belas ini masih rep katanya begini. Ayo semangat Pak, semangat Pak. Ayo Pak, ya Rabbi ya, siap. Ini bulan Maulid Pak. Ini udah tanggal berapa sekarang Pak? Tanggal 2 atau tanggal 1 sekarang Pak? Bukan. Ini baru masuk Pak kemarin, kalau nggak salah Jumat atau Sabtu cuma baru masuk Pak. Bulan Maulid kita harus bahagia Pak. Kata Allah, fabidzalika falyafrahu, kalau lahirnya Nabi Muhammad, bahagialah kalian semuanya. Bahagia. Yang duitnya banyak, bahagia. Yang mobilnya banyak, yang rumahnya cakep, yang istrinya cakep, bahagia. Yang utangnya banyak, bahagia Pak, semua bahagia. Kadang-kadang kita bahagia diukur dari harta, nggak begitu Pak. Kita harus bahagia, ya. Ayo, ya Rabbi, 1, 2, 3. Ya Rabbi sholli, ya Rabbi sholli alaihi wasallam, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli. Nih Pak, suaranya enak Pak, belah sini jauh-jauh baik. Semangat ya, mudah-mudahan ya. 2, 3.
Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallam. Allahumma salli ya Rabbi salli alaihi wasallam. Mudah-mudahan sholawat ini menjadi saksi bahwa nanti pada hari kiamat kita berhak mendapatkan syafaat daripada Rasulullah SAW. Yang sekalian berbahagia, itu Pak, saya ingatkan yang pertama adalah ini bulan Maulid, perbanyak sholawat, perbanyak cinta kepada Nabi kita, karena biasanya jamaah bulan Maulid sudah cari-cari ustadznya untuk ceramahnya. Benar apa benar Pak? Benar apa benar Pak? Apa udah nyari apa belum? Nyari ustadz apa nyari duit? Nah, nyari duit buat bayar bagus. Jamaah sekalian berbahagia, kita lanjutkan. Ya, masih lama ya Pak ya, masih lama ya. Tenang aja Pak. Ya Mas, apa Pak? Masih lama, tenang. Sarapan belum siap sedaan, tenang aja. Nah, pada bulan yang lalu Pak, kita sampai ke hadis yang ke-35. Yang ketika bangun tidur, kita hendaknya mencuci tangan kita. Nah, itu belum saya baca, yang terakhir saya kasih keterangan terkait syarah daripada hadis tersebut. Ternyata kesimpulan dari hadis tersebut adalah apa? Ini disampaikan oleh jumhur ulama, istihbabu ghuslil yadaini atau ghuslil yadaini thalathan wa huwa madhhabul jumhuri, bahwa mencuci kedua tangan ketika kita bangun tidur 3 kali tanpa memasukkan langsung tangan kita ke wadah atau ke tempat atau ke suatu tempat atau ke bejana, itu adalah sunnah. Jadi kemarin sudah saya jelasin Pak, ketika kita bangun tidur, lalu sunnahnya nyingsring 3 kali, nyingsring ya, lalu kemudian kita ke kamar mandi, itu tangan kita jangan langsung masukin ke bak ya, tapi kita harus menciduk air itu lalu kemudian mendatangkan air itu ke tangan kita. Itu sunnahnya salatan 3 kali, dan itu dikatakan oleh jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan itu hukumnya adalah sunnah. Wa qala Ahmadu biwujubil ghuslihima salatan, dan kata Imam Ahmad bin Hanbal, ini Imam Ahmad bin Hanbal berarti mazhabnya Hanbali ya. Alhamdulillah. Kata beliau begini Pak, kalau memasukkan atau mencuci air, mencuci tangan kita dengan air 3 kali, itu bukan sunnah kata beliau, tetapi wajib Pak. Nah, berarti lebih berat Pak. Kalau jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan sunnah, kalau Ahmad bin Hanbal mengatakan hukumnya wajib. Indal istiqam minan naumi, ketika kita bangun dari tidur. Tetapi beliau mengkhususkan fi khususil istiqam minan naumi wa indal jumhurin nahyi lil karahati. Kata beliau Pak, yang namanya wajib itu kata Imam Ahmad itu ketika tidur di malam hari Pak, bukan ketika tidur selain malam hari. Jadi kalau siang hari
berarti tidak wajib, hukumnya sunnah. Tapi kalau malam hari hukumnya, karena saya mau tanya, emang beda Pak tidur malam sama tidur siang Pak? Beda apa enggak Pak? Apa bedanya coba? Apa bedanya? Apa bedanya? Jawab apa bedanya Pak? Apa bedanya tidur malam sama tidur biasa selain malam Pak? Apa bedanya Pak? Ini Bapak ini nih Pak, ayo Pak, apa bedanya Pak? Tidur malam enakan mana? Malam apa siang Pak? Alasannya kenapa Pak? Panjang. Apanya yang panjang? Makanya berarti Imam Ahmad beralasan kuat Pak. Pas apa kagak alasannya Pak? Pas banget. Kata Imam Ahmad, kalau malam-malam harus dicuci. Apanya Pak? Tangannya. Itu yang lain. Udah jangan mikir kebanyakan, jangan mikir kebanyakan. Yang dicuci apanya Pak? Tangannya. Kata Imam Ahmad, cuci tanganmu 3 kali kalau tidurnya malam. Kalau tidur siang, kalau tidur siang nggak ada yang cuci Pak. Mangga silakan gitu. Kata Imam Ahmad yang wajib hanya tidur malam. Maka Imam Ahmad itu dia berlandaskan dengan teks hadisnya batas, jadi tidurnya waktu malam. Lalu kemudian wan nahyu 'indahu lit-tahrim, dan itu yang namanya wajibnya itu Pak harus ketika kemudian dilanggar dosa Pak, haram. Ketika dilanggar berarti dosa. WB ini Pak nih, kalau kelupaan cuci tangan Pak nih, dosa Pak. Kita berapa kali udah mencuci tangan? Berapa kali itu? Dosanya banyak banget. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi Ustaz kan ada pendapat yang lain. Ya itulah makanya saya katakan perbedaan di kalangan ulama itu rahmat bagi kita umat. Benar apa benar Pak? Iya. Jadi kalau kita mau pakai yang wajib, mangga. Kalau kita pakai yang sunnah, mangga, nggak masalah Pak, silahkan saja. Yang terpenting tetap kita ikutin daripada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad melakukan A, kata para sahabat iya, Nabi mengatakan A, ya sudah kita ikutin. Itu Pak. Jadi yang penting kesana arahnya. Lalu kemudian, dan ada juga ulama yang mengatakan bahwa larangan itu bukan haram, tetapi larangan itu adalah makruh. Apa Pak? Makruh. Karena apa makruh? Karena di sana kagak sampai jatuh ke haram. Itu kan kita nggak tahu ketika tidur tangan kita kemana tempatnya atau di mana tempatnya. Maka kalau kita kagak tahu, masa kita langsung jatuhkan hukumnya haram? Kan nggak mungkin. Begitu Pak. Sehingga ulama ada yang mengatakan tidak sampai haram, tetapi sampai kepada makruh. Namanya kita lupa kan boleh, ya Pak ya. Kalau seandainya dihukumi haram semuanya ketika dia begitu, berarti dosa kita udah ngabrak tuh Pak. Makanya di sini sangat bijak ulama ada yang mengatakan makruh meninggalkannya, meninggalkan mencuci tangan. Lalu yang berikutnya ada dari hadis itu Pak, al-akhdhu bil ihtiyati. Dari hadis itu kita melaksanakan kehati-hatian. Langsung diember itu kurang hati. Kalau kita kotor kemudian masukin air kita ke bak, air yang di bak itu bisa kotor semuanya. Maka dari hadis ini kita disuruh hati-hati, dan kita harus melaksanakan kehati-hatian itu supaya air yang di bak itu tidak terkontaminasi dengan tangan yang ada kotorannya. Maka kita ciduk air itu dan kemudian kita tuangkan ke tangan kita.
wasti'malil kinayati fi ma yastahi minat tasrih bihi. Kata kitab ini Pak, kehati-hatian dan menggunakan bahasa kiasan. Jadi hadis ini menggunakan bahasa kiasan, tidak langsung. Kalimatnya di sini la yadri aina batat yadah, karena orang tidur kagak tahu kemana itu tangannya. Nabi kagak terang-terangan apakah megang depan atau megang belakang. Arti megang depan Pak, megang apa Pak? Kan Nabi nggak terang-terangan ngomong begitu Pak. Nabi pakai kiasan. Pakai apa namanya Pak? Kiasan itu berarti pakai kalimat yang kita pahami tetapi tidak langsung bahasanya. Kan begitu ya? Nabi nggak bilang kemudian megang pantat, nggak mungkin Pak. Nabi kemudian nggak bilang pegang apa namanya Pak? Zakar, burung lagi ya. Bahasanya langsung juga deh. Nggak bilang begitu tadi Pak, tapi bahasanya pakai kiasan. Inilah, maka kalau kita bicara tentang hal-hal yang sensitif, pribadi, kita dianjurkan menggunakan bahasa kiasan. Jangan sampai ada yang tersinggung, jangan sampai ada yang tersakiti. Sekarang begini Pak, istri kita marah, makanya kalau bahasa kiasan ini dipakai oleh Rasulullah, kita umatnya kalau bisa kurang lebih mengikuti apa yang bahkan Pak ulama dari hadis tersebut menyimpulkan apa? Tolabul iltizamil adab ma'al kitab was sunnah. Kata ulama dari hadis ini Pak, kita itu harus punya adab, harus punya sopan santun ketika kita menjelaskan Al-Quran, ketika kita menjelaskan hadis. Jangan kita kemudian tidak beradab dan beretika. Ini makanya ada sebagian kita yang diingatkan dengan mungkin ucapan ulama ini, yaitu kita kurang beradab dengan Alkitab atau Al-Quran. Kurang beradab kita. Kenapa kurang beradab? Coba Pak, sekarang kita hitung Pak adab kita dengan Al-Quran. Kalau orang beradab dengan Al-Quran, itu berarti cinta dan setiap saat senang membawa atau membaca Al-Quran. Jujur Pak, Bapak saya mau tanya sekarang. Hari ini, bukan hari ini, kemarin Bapak udah baca Quran apa belum? Demi Allah Pak nih, woi, jujur Pak, jujur, ayo, jujur, ayo, woi, jujur, woi, nih, sudah baca Quran belum kemarin Pak? Demi Allah Pak, sudah belum? Sudah, tapi banyaknya udah apa belum Pak? Udah, ente udah? Benar? Alhamdulillah. Ente kalau sekarang mati masuk surga ente. Diaminin lagi. Dengerin Pak, dengerin. Kita kalau bicara adab sama Quran Pak, itu pertama nih adab Quran Pak, ya, adab Quran kepada Quran pertama mempelajarinya. Itu adab kita sama Quran, mempelajarinya. Yang kedua Pak, membacanya. Yang ketiga, menghafalnya. Yang keempat, memahaminya. Yang kelima,
melaksanakan atau mengamalkannya. Kalau saya mau tanya, Bapak adabnya poinnya sampai mana Pak baru Pak? Kira-kira masih banyak yang ketinggalan Pak? Banyak. Ustaz, saya udah melaksanakan yang ada dalam Quran. Apa? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa sulhasa wa ruba." Kata Allah, nikahilah perempuan yang baik itu 2, 3 atau 4. Saya udah Ustaz, istri saya 2, katanya gitu. Ente yang enak-enak dilaksanain, yang kagak enak kagak. Sedekah malas, sholat tahajud awam, ya banyak. Baik sama tetangga jarang, kadang berantem mulu cuma gara-gara mangga diambil sama tetangga kagak ikhlas. Coba kalau ikhlas, insya Allah Pak, kalau ikhlas mah akur semuanya. Ambil aja Bu, gak apa-apa, mangga saya mah gak apa-apa, jadi umat silakan Bu. Tetangganya nggak tahu diri, diundur bisa tuh mama Pak. Habis tuh Pak, isinya mangga semua habis Pak. Kesel apa kagak Bapak? Kagak. Lah kan untuk kebaikan, silakan aja, biarin nggak apa-apa. Kalau pantarnya tumbuh lagi, pantarnya berbuah lagi nggak apa-apa. Gitu. Mangga satu aja pada meramut semuanya. Ada nggak Pak yang biasa di perumahan meramut begitu? Ada nggak Pak? Banyak. Tuh, makanya saya katakan bahwa adab, orang aja Pak nggak punya adab sama kita kesel Pak. Bagaimana kalau kita nggak punya adab sama Quran? Yang punya Quran kesel apa kagak Pak? Kesel harus. Karena Allah Rahim, Allah Maha penyayang sama kita. Ya kita lebih sayang sama Allah. Mudah-mudahan Pak kita nanti sering baca Quran Pak ya. Kita satu hari itu 1 juz Quran apa minimalnya. Sanggup apa mikir? Ditanya sanggup, mikir ya. Sanggup enggak ya? Mudah-mudahan Pak, karena kebaikan itu cita-citanya yang tinggi, jangan yang bawah Pak, jangan yang rendah. Itu Pak. Yang sekalian berbahagia, itulah Pak hadis yang kemarin penjelasan. Sekarang kita lanjut kepada hadis yang ke-36. Kita lanjutkan hadis yang Bismillahirrahmanirrahim. An Laqit bin Sabirah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asbighil wudu'a wa khallil bainal asabi' wa baligh fil istinshaqi illa an takuna shaiman. Akhrajahul arba'ah wa sahhahahu Khuzaimah wa li Abi Dawud fi riwayatin idza tawaddata famaddib. Al-hadis. Jemaah sekalian berbahagia, ini hadis bicara masih tentang wudu. Tetapi wudunya ini kata kitab ini, kata hadis ini harus disempurnakan. Saya terjemahkan. Dari Laqit bin Sabirah radhiyallahu anhu berkata ia, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Sempurnakanlah wudu kalian. Sempurnakanlah wudu kamu, wa khallil, dan khallil itu Pak apa namanya, tangan kita masuk ke tempat yang tidak bisa dijangkau tanpa jari kita, itu namanya khalil Pak. Apa namanya Pak? Khalil. Jadi masukkan tangan kita kepada, ya ginilah kurang lebih Pak nih, kurang lebih ya nih, kurang gini Pak nih. Kalau ini kan, kalau gini ini nggak bisa, harus dimasukkan, ini namanya khalil Pak nih. Ini tangan, kaki gimana Ustaz? Sama. Kaki juga sama. Kaki juga apa namanya? Tengah-tengahnya itu harus dimasukkan jari kita. Atau juga khalil itu maknanya bisa untuk jenggot Pak. Yang jenggotnya tebal harus dikhalil, harus dimasukkan tangan kita begini Pak, kayak menyisir.
Begitu. Bapak punya jenggot nggak Pak? Ya. Jangan Pak. Yang punya jenggot pengen tipis gitu ya. Nah itu gini aja dah ya gitu. Nah kalau yang tebal itu bahkan itu harus seperti sisir tangan kita. Terus aja. Sampai air wudhu itu merata di jenggot kita. Atau sampai air wudhu itu masuk ke celah-celah bagian kita yang tidak bisa kita basuh tanpa kemudian kita menyela-nyela itu semuanya. Gitu. Itu yang maknanya adalah khalil, ya. Kemudian wabalig fil istinsyaq. Lalu kemudian sempurnain. Balig itu fi'il amar, Pak. Sempurnakanlah pada istinsyaq, memasukkan air ke dalam lubang hidung. Sudah saya jelasin waktu itu, Pak ya. Jadi itu sempurnakan, artinya Bapak kalau membersihin hidung jangan cuma diusap-usap doang tuh hidung, Pak. Benar dimasukin air. Kira-kira Bapak udah melaksanakan itu, Pak? Udah ya? Udah ya? Pusing nggak, Pak? Pertama-tama. Nanti kedua ketiganya insya Allah enggak. Karena ini sunnah. Lalu kemudian dilarang dalam hadis ini illa at-takuna sha'iman, kecuali yang sedang berpuasa. Maka yang berpuasa tidak dianjurkan beristinsyaq, tidak dianjurkan untuk memasukkan air ke dalam hidung. Hadis ini hadis yang sahih, Pak. Hadisnya benar adanya. Jadi kalau misalkan saya sampaikan hadis sahih, maka dengan secara langsung kita bisa melaksanakan hadis ini, Pak, tanpa ada kecualinya. Amarana syari'u halatal wudu'i anna atau an nulahidha ikmalihi. Kata syariat, kata agama kita begini, Pak. Saya perintahkan kamu terkait keadaan wudhu. Seharusnya wudhu yang kamu laksanakan harus sempurna, ikmalahu, harus sempurna, nulahidha ikmalahu, sempurna. Jangan kagak sempurna. Itu kata agama, Pak, perintahkan kita. Berarti kalau perintah itu kan mengandung manfaat, Pak. Orang yang melaksanakan wudhu secara sempurna, manfaatnya dia dapat, Pak. Kan dulu pernah saya ceritain juga, Pak, orang yang beristinsyaq itu terhindar dari penyakit stroke, Pak. Penyakit apa, Pak? Stroke. Bapak kalau misalkan sekarang lagi sakit stroke, banyakin nyingsring, Pak. Penyakit apa? Nyingsring. Istinsyaq. Tapi istinsyaq masukin air, jangan lupa, jangan nyingsring doang, Pak. Masukin air, kemudian keluarin lagi, itu istinsyaq. Itu obatnya penyakit stroke, Pak, kata dokter yang di Eropa, Pak, ketika itu. Nah, saya baca jurnalnya begitu, Pak. Ternyata istinsyaq itu obat untuk penyakit itu. Nah, bahkan di kitab ini juga kita itu ketika sempurna wudhu kita tidak ada kekurangannya, ada manfaat bagi kita, Pak. Lalu kemudian ketika kita membasuh al-a'dha, membasuh anggota wudhu kita, itu harus benar-benar teliti. Jangan sampai ada yang ketinggalan atau jangan sampai ada yang tidak terbasuh. Apa contohnya? Bapak biasanya itu kalau tangan menggunakan baju lengan panjang, itu kan kadang gini, Pak, kita. Nih, kita buka nih misalkan, kita cuma sampai sini doang, Pak, kadang-kadang. Ininya nggak diperhatiin nih, Pak. Ini kesalahan banyak kita. Apalagi misalkan bajunya nyapret, kan ada yang zaman sekarang bajunya slim tuh, Pak ya. Kalau yang udah umur 50 tahun nggak pantas, Pak, pakai baju kayak gitu, jangan, Pak, udah. Nggak pantas. Ini nih Bang Billy masih pantas dia, Pak, kayak gitu. Baju nyapret banget begitu, Pak. Nah, ketika kemudian dia ini nyapret begini, ini jangan dibiarkan. Dia harus sampai sini. Bahkan gini, Pak, ada dalam satu keterangan yang lain itu, orang yang panjangnya
membasuh anggota wudunya, nanti fi yaumil qiyamah kelak ketika di hari kiamat itu dia wajahnya, tubuhnya yang memanjangkan basuhan wudunya itu ketika di dunia, ketika berwudu di dunia, maka dia nanti akan bersinar Pak anggota wudunya di akhirat. Tuh Pak. Jadi Bapak jangan pelit-pelit Pak basuh segini. Jangan. Sempurnakan, bahkan lebihin. Nanti di hari kiamat, badan kita, anggota tubuh kita yang kemudian dibuktikan di akhiratnya, di sana akan bersinar. Mukanya bersinar, tangannya bersinar, kakinya bersinar, semuanya bersinar. Kalau pengen bersinar apa redup Pak mukanya Pak? Makanya sekarang Pak, ada orang yang kagak kena wudu Pak, itu mukanya gelap apa putih, apa bening Pak? Gelap Pak. Makanya kalau kita sekarang berwudu sebagai penyempurna sholat kita juga nantinya, sempurnakanlah wudu kita, jangan sampai ada bagian anggota wudu yang tidak terbasuh oleh air wudu. Nah, di sini ada penjelasannya di mana? Asbighil wudu maksudnya adalah sempurnakan wudunya, faraidahu, baik yang wajib. Ini Pak, rukun wudu yang wajib apa Pak? Yang wajib anggota wudu apa aja yang wajib? Pertama, muka. Kedua, tangan. 3, rambut atau kepala. Ya, kepala lah. Pasnya kepala, dalam hadis kepalanya. Kemudian yang keempat, kaki Pak. Itu yang wajib. Di sini ada keterangan juga wasunnanahu, dan sunnahnya. Berarti sunnah juga harus kita sempurnakan Pak. Jangan cuma yang wajib doang. Dari sunnah cuci tangan, kemudian telinga, kemudian apalagi Pak? Kumur-kumur. Bahkan ketika kita kemudian ngikutin hadis yang lain, kita harus menggosok gigi sunnahnya. Bukan kemudian berkumur-kumur saja, tapi menggosok gigi. Tuh. Lalu kemudian khalil, tadi saya sudah jelaskan kata khalil itu maksudnya apa. Di sini katakan idkhalul ma'i bainal asabi', yaitu pemasukan air di antara jari-jari kita. Itu namanya khalil Pak. Ya. Wa balik itu artinya apa? Bukan balik laki-laki dari kecil, perempuan kecil sampai dewasa, itu bukan makna balik itu Pak. Maksudnya adalah mubalaghah. Maksudnya sebaik-baiknya wudu Pak. Yang namanya mubalaghah itu tingkat yang tinggi Pak. Maksudnya wudunya nggak ada yang kurang. Wudunya sempurna semuanya. Bahkan dilebihkan. Kalau misalkan batasnya sikut, maka sampai lebih daripada sikut. Begitu maksudnya. Nah, lalu kemudian di sini kalau sudah ada keterangannya, lalu bagaimana pendapatnya dari para ulama menyimpulkan hadis tersebut, Pak? Gini. Istihbabu isbaghil wudu'i. Sunnah menyempurnakan wudu, Pak. Tuh, dalam hadis ini kita diajarkan untuk sempurna wudu kita, dan itu hukumnya sunnah. Maka kita hendaklah melaksanakan wudu secara sempurna. Yang kedua, masyru'iyyatu takhlilil asabi. Kata di sini disyariatkannya menyela-nyela atau khalil, menyera-nyera jari-jari kita ketika kita hendak sholat, liyusolli, ketika kita hendak sholat, Pak, sampai air itu masuk. Jangan sampai air itu terhalang oleh himpitan jari-jari kita. Lalu kemudian masyru'iyyatul mubalaghah, dan disyariatkannya harus berwudu secara sempurna, jangan sampai kurang, bahkan harusnya dilebihkan. Dan istinsak illa lis-shaimi, kecuali bagi orang yang berpuasa.
berpuasa. Dan yang keempatnya, kesimpulan ulama, al-masyru'iyyatul madmadah fil wudu'i, disyariatkannya kita berkumur-kumur ketika mengambil air wudu. Wal jumhur ala nadbiha, dan jumhur mengatakan sepakat hukumnya adalah sunnah. Wa dhahaba jama'atun ila wujubiha, ada juga yang mengatakan bahwa itu hukumnya wajib. Wa huwal masyhur an Ahmad wa an Abi Hanifah tajibul madmadah. Tapi Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah mengatakan madmadah hukumnya wajib. Dan istinsyak juga hukumnya wajib. Tuh, fil ghusli dunal wudu, di dalam mandi tanpa wudu. Jadi maksudnya untuk mandi wajib itu ada apa namanya, ada kumur-kumur, ada istinsyak, tetapi tidak dalam berwudu. Jadi kalau menurut ini ada yang sunnah, ada yang wajib. Nah, demikian Pak yang dapat kita jelaskan. Cukup apa udah banyak Pak? Udah siang nih kayak gini Pak. Belum ya Pak ya? Belum siang Pak. Bapak matanya udah gimana Pak? Ya, ini udah siang. Itu saja, mungkin kalau ada yang mau bertanya, mangga saya kasih kesempatan sambil kita bisa mengeksplor Pak apa yang kemudian kita bahas pada pagi hari ini. Silakan kalau ada yang mau bertanya Pak, silakan. Terkait tentang dua hadis yang kita bacakan tadi Pak, silakan. Ada? Berarti udah paham semua ini udah? Udah ngerti udah? Oh, jadi kalau bangun tidur cuci tangan apa enggak Pak? Tangan. Ya cuci ya, benar. Ya sudah, kalau begitu adanya sudah Pak. Atau saya tambah dikit lagi nih Pak nih? Ada lagi, tambah lagi? Nah ini tambah satu lagi Pak ya, kita lihat nih. Apa Pak kata Rasulullah? An Utsman radhiyallahu anhu qala inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yuqallidu lihyatahu fil wudu'i. Ini kata Nabi begini Pak nih. Sungguh Nabi itu dia selalu menyela-nyela lihyatahu, jenggotnya ketika dia mengambil air wudu. Berarti Nabi punya jenggot apa kagak Pak? Tuh. Berarti sunnah yang paling gampang jenggot dong Ustaz. Iya. Yang gak punya jenggot biar jenggot itu. Itu sunnah nih Bang Billy gak punya jenggot ini. Sunnah itu. Ya, sunnah. Kalau misalkan Rasul yukhallilu lihyatahu, dia menyela-nyela jenggotnya ketika berwudu, maka hendaklah para pencinta Nabi semuanya memiliki jenggot begitu. Benar Pak? Iya. Cuma jenggotnya yang jangan yang nakut-nakutin. Ada tuh jenggot yang nakutin Pak. Oh iya, ada nggak Pak? Oh teroris nih. Jenggotnya jangan yang nakut-nakutin. Jenggotnya ya biasa aja gitu kan. Tapi ala kulli hal Pak, dari sekian sunnah yang kita tahu, yang paling gampang adalah jenggot. Udah itu doang Pak. Kalau tahajud kagak, ya Pak ya. Baca Quran awal, ya Pak ya. Begitu Pak. Sedekah menit. Udah, yang paling gampang adalah jenggot. Udah gitu Pak. Kalau kawin kan pakai izin dulu Bang Billy. Nah, bener gak? Kawin pakai izin dulu. Sekarang kalau ente kawin pakai izin dulu sama bini ente yang pertama, bisa digugat cerai, ente bisa mengganti harta itu. Bahaya sekarang, ribet Pak sekarang kawin. Bener gak Pak? Ya, udah pernah kan? Maksud saya begini Pak, ini kan Nabi miara jenggot nih, dia sampai menyela-nyelanya ketika kemudian mengambil air wudhu jenggot tersebut, supaya air wudhunya sampai ke sela-selaan jenggot tersebut. Maka berarti karena Rasulullah SAW, berarti Rasulullah SAW itu punya jenggot, dan jenggotnya itu tebal Pak, nggak tipis. Ya kalau tipis mah kan nggak perlu nyela-nyela, nggak bisa. Cuma tebal.
Kan begitu. Makanya orang Arab Pak, kadang-kadang kalau kita melihat wudhu di Madinah tuh orang Pak, ya. Wudhu di Madinah kan kalau di Mekah Pak orang wudhunya jauh ya Pak ya. Sono no. Di dekat apa namanya Pak? Sa'i itu Pak, ada tuh Pak ya. Sa'i itu. Tempat minum bisa juga wudhu kan begitu. Tapi kalau di Madinah kan itu emang kayak masjid asli, ada tempat wudhunya, kita bisa wudhu dulu baru masuk kan gitu ya Pak ya. Nah, itu biasanya orang Arab tuh Pak lama wudhunya Pak dia, lama banget wudhunya Pak, menyala-nyala. Sekarang kalau orang Arab wudhunya 10 menit, kalau Bapak berapa menit Pak saya tanya Pak? Oi, 1 menit ya kagak ya? Ini Pak saya kita. Kalau di sana mereka memang biasa menyempurnakan. Tapi mudah-mudahan selepas kita nanti di sini sudah belajar cara wudhu yang benar, kita pun bisa menyempurnakan wudhu kita. Dan wudhu kita satu orang bisa 30 menit Pak malamannya. Lah kubur-kubur Pak, kubur-kubur nih. Itu kubur lama Pak kubur-kubur ya Pak. Jangan sampai ketika Bapak Allahu Akbar itu yang nyempil terbuka keluar Pak. Waduh berasa nih gitu. Itu nggak boleh Pak. Itu kalau misalkan ada gigi yang kemudian nyelip sesuatu barang kemudian keluar ketika Allahu Akbar, mengganggu kekhusyuan sholat kita. Apalagi gigi Bapak jarak dan habis makan jengkol, bagaimana rasanya? Makanya harus punya kriteria lamanya wudhu Pak. Berapa lama wudhu kita? Berarti kita berkumurnya harus dengan luar biasa sehingga kehati-hatian kita dapatkan dan tidak ada sisa makanan dalam mulut kita. Begitu Pak. Siap begitu Pak? Siap Pak? Alhamdulillah ya. Dah itu saja Pak. Nanti akan saya lanjutkan keterangan hadis yang terakhir saya baca tadi, yaitu tentang lihyah, bahwa Nabi menyela-nyela jenggotnya. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Bapak, saya mengingatkan bulan ini terakhir, dari tadi awal sudah ingatkan, terakhir saya ingatkan lagi, sholawat banyakin ya. Karena kalau kita nggak sholawat di akhirat belum tentu kita masuk surga Pak. Ibadah kita langka, ibadah kita sedikit, kali dengan banyak sholawat syafaat datang kepada kita. Amin ya rabbal. Terima kasih. Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.